Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih mempelajari ya kitab Sirah Nabawiyah ini ya, masuk kepada bab kontingen-kontingen pertama yang berhijrah. Nah, ini akan mendekati hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah nanti ya. Setelah Baiat Aqabah kedua rampung dilaksanakanlah dan Islam juga telah sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilan di mana-mana. Ya, ini merupakan prestasi terpenting yang diraih Islam sejak permulaan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air yang baru tersebut. Ya, tanah airnya yaitu namanya Madinah dulu, Yathrib ya. Hijrah tidak berarti hanya sekedar mengesampingkan kepentingan seseorang atau mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwa saja, ya. Tetapi harus disertai dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya ya, dirinya telah dihalalkan dan dirampas, bisa jadi akan binasa di awal perjalanan atau di penghujungnya, dan menyadari pula bahwa dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu, sehingga tidak tahu apa akibat yang nanti akan timbul, apakah ketidakpastian ataupun kesedihan. Ya, ini nggak main-main ya, itu membela agama Allah ini. Kaum muslimin mulai berhijrah dengan mengetahui semua risiko itu. Ya. Di lain pihak, kaum musyrikin berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka sebab mereka menyadari apa implikasi kelak. Ya. Tuh. Kaum musyrikin menyadari ya. Jadi hijrah itu hijrah dari keburukan, dari kesyirikan, dari kebatilan ke tauhid, ke yang benar. Itu termasuk hijrah. Gitu. Hijrah dari tempat yang kafir ke tempat yang muslim. Gitu. Jadi merubah kesyirikan kepada ketauhidan. Berikut ini saudaraku yang dirahmati Allah, contoh dari momen-momen tersebut. Yang pertama di antara orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq. Ikut serta bersamanya istrinya dan anak-anaknya ya atau putranya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, para iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apa pendapatmu mengenai wanita kami ini?" Maksudnya Ummu Salamah ya, istrinya ya. "Atas dasar apa kami membiarkanmu membawanya serta berjalan di negeri tersebut?" Akhirnya mereka merebut istrinya tersebut di tangannya ya. Hal ini membuat marah keluarga besar Abu Salamah ya, atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka. Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya anak Abu Salamah ya, "pergi bersama ibunya karena kalian telah merebutnya dari tangan teman kami ini."
Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut sehingga mengakibatkan tangannya lepas. Lalu pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Ya kan? Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha ya setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtoh, ya kan? Menangis dia di sana hingga sore hari. Lalu ya, hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suaminya dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya, lalu berkata, "Tidakkah kalian keluarkan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, suami dan putranya." Mereka pun akhirnya berkata kepadanya, "Susulah suamimu." Nah, akhirnya disuruh nyusul ya, jika kamu mau. Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah, ya, sebuah perjalanan berjarak kurang lebih 500 km ya, kurang lebih itu. Jalan kaki ya, Masya Allah itu. Tidak ada seorang makhluk Allah pun yang menyertainya sehingga sampailah di Tanim atau mikot terdekat penduduk Mekah ya, Tanim namanya ya, mikot terdekat penduduk Mekah. Jadi kalau orang ada di Mekah ya, mikotnya yaitu dia keluar ke Tanim ya. Di sini dia bertemu dengan Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai di Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Kuba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu, masuklah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian Utsman pergi kembali menuju Mekah. Nah, itu kisahnya yang pertama, orang-orang yang hijrah ya. Yang pertama itu adalah Abu Salamah, kemudian istrinya nggak boleh, ya kan? Anaknya yang direbut juga oleh keluarga dari suaminya. Hijrah yang kedua itu Suhaib bin Sinar Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah SAW ya. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, "Saat kamu datang kemari," kata orang-orang kafir ya, "sebagai pendatang, kondisimu miskin, hina, ya kan? Hartamu sekarang menjadi banyak ya, ketika berada di negeri kami. Dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah hal itu tidak boleh terjadi." Ya kan? Enggak boleh dia ya. Enggak hartanya dirampas ya. Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Baiklah." Jadi sahabat ini benar-benar ya berkorban. Ambil tuh harta semua, tapi biarkan aku pergi hijrah ke Madinah. Padahal harta dia banyak, bukan sedikit. Sama dengan kasus si Salamah tadi ya, Abu Salamah. Istrinya dia tinggal, anak-anaknya juga. Gitu. Tapi akhirnya istrinya ngikut. Dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku itu kepada kalian." Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, "Mudah-mudahan Suhaib mendapat keberuntungan." Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan ya, sampai berucap 3 kali ya. Nabi mendoakan perjuangan Suhaib bin Sinar Ar-Rumi berhijrah ke Madinah ya. Nabi belum berhijrah, masih di Mekah dia gitu. Ya. Jadi sahabat tuh benar-benar ya. Karena dia bisa cari lagi, dia di sana harta. Tuh ya. Kemudian
hijrah yang ketiga ya, tadi Abu Salamah, terus kemudian Suhaib bin Sinan, kemudian sekarang Umar bin Al-Khattab. Nah, hijrah juga. Umar udah masuk Islam ya. Ya, bersamaan dengan 3 hari setelah Hamzah ya itu. Kisahnya unik juga itu, masuk Islamnya Umar, masuk Islamnya Hamzah karena membela ya, bela Nabi gitu. Kalau Umar karena mendengar ucapan dari iparnya dan adiknya ya, gitu, adik perempuannya. Ya. Hijrahnya Umar ya bin Al-Khattab yang ketiga, Iyas bin Abi Robi'ah dan Hisam bin Al-As bin Wa'il berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk kemudian akan berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Isai terlebih dahulu, namun Hisam tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Kuba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menjumpai Isai. Ya, ketiganya bersaudara seibu. Ya. Tuh. Abu Jahal datang ya menjumpai Al-Haris. Ya, saudaranya Al-Haris yang menjumpai Isai tadi ya. Isai bin Abi Rabi'ah, Hisam bin Al-As bin Wa'il ya itu. Dia masih saudara seibu ya, ketiganya tersebut. Keduanya berkata, jangan laknatullah ini ya, sungguh ibumu telah bernazar tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya, alias tidak akan yang menyisir rambut, dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu. Hal ini membuat hati Isai menjadi iba terhadap ibunya. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai Isai, demi Allah sesungguhnya kaummu tidak menginginkan dirimu selain untuk menguji agamamu sehingga kamu terfitnah. Ya. Umar menasihatin ya. Berhati-hatilah karenanya demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigiti ubun kepala ibumu, pasti dia akan menyisirnya. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah dia akan berteduh. Namun Isai bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya tersebut untuk menepati sumpah ibunya itu ya. Dia bersumpah ya kepada ini, yang disampaikan oleh Abu Jahal tadi ya, laknatullah. Kemudian Umar berkata kepadanya, bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah ontaku ini maksudnya ya. Dikata Umar, ya, bila memang kamu sudah bertekad bulat seperti demikian, maka ambillah ontaku ini. Sebab ini onta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkanlah dirimu bersamanya. Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan menunggangi onta tersebut hingga ketika sampai di sebuah jalan, Abu Jahal berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, demi Allah, ontaku ini sudah membandel. Sudikah kamu memboncengku di atas ontamu itu? Dia menjawab, tentu saja. Lalu dia menurunkan ontanya, keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta mereka berdua menyerangnya lalu menambat dan mengikatnya. Kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Kurang ajar ya Abu Jahal ya. Menipu dia. Keduanya lantas berteriak, wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian seperti yang kami lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kami ini. Masya Allah, kurang ajar. Padahal yang bodoh itu dia ya. Jahal. Demikianlah ya 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin berhijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah, sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lain. Dan setelah Baiat Aqabah Kubra berlalu,
2 bulan beberapa hari tidak ada lagi seorang muslim pun selain Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali yang tersisa di sana. Jadi yang semua muslim sudah berangkat hijrah ke Madinah, sedangkan Rasulullah, Abu Bakar dan Ali masih, karena mereka nggak bakal berani ganggu ya gitu. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari beliau. Demikian juga masih tinggal orang-orang yang ditahan oleh kaum musyrikin secara paksa. Sementara itu Rasulullah SAW telah mempersiapkan segala sesuatunya menunggu kapan diperintahkan pergi oleh Allah. Demikian juga Abu Bakar dan melakukan hal yang sama. Ya, nunggu perintah dari Allah. Kalau kata Allah berangkat ya. Gitu. Kemudian ya untuk menjelaskan tentang apa tadi keduanya yang diikat tadi ya oleh si Abu Jahal, Lanatullah tersebut. Ya. Hisam dan Isai masih berada di tangan orang-orang kafir hingga suatu hari setelah Rasulullah SAW berhijrah, beliau berkata, siapa yang dapat membawa kepadaku Isai dan Hisam? Lalu Al-Walid berkata, saya yang akan membawa keduanya kepadamu, wahai Rasulullah. Kemudian Al-Walid datang ke Mekah dengan sembunyi-sembunyi dan bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan sedang membawa makanan untuk keduanya. Maka dia mengikutinya hingga mengetahui keberadaan keduanya. Keduanya dalam kondisi terkurung di sebuah rumah yang tidak beratap. Menjelang malam, dia melompati dindingnya lalu memutus ikatan yang membelenggu keduanya dan membawa lari keduanya dengan mengendarai ontanya hingga sampai ke Madinah. Itu ada dalam kisah kitab Ibnu Hisham halaman 474 dan 476. Sedangkan kedatangan Umar ke Madinah disertai oleh 20 orang sahabat lainnya. Ya. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 52 bab 2 ya. Saudara yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya telah diperintahkan kepadaku Dar al-Hijrah atau negeri tujuan hijrah ya. Kalian sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma terletak antara dua kawasan yang diselimuti bebatuan hitam, yakni perbatasan dari arah timur dan baratnya. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah, sedangkan mayoritas kaum muslimin yang masih berada di Habasyah segera berhijrah lagi menuju Madinah. Pada itu Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, jangan terburu-buru, wahai sahabatku, sesungguhnya aku berharap segera diizinkan. Abu Bakar balik bertanya kepada beliau SAW, sungguh apakah engkau mengharapkan hal itu? Beliau menjawab, ya. Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah SAW guna menemaninya, dan dia pun memberi makan kedua onta mereka dengan dedaunan yang jatuh tersebut. Kondisinya ya tersebut berlangsung dalam 4 bulan. Jadi sebelum ada perintah tuh masih tetap dia di Mekah ya. Tuh, ya itu sekilas kontingen-kontingen yang berhijrah ya, ada tiga tahapan ya. Kemudian kita masuk bab berikutnya, saudara yang dirahmati Allah, Parlemen Quraisy atau disebut dengan Darun Nadwah. Nah, ini terkenal ya, Darun Nadwah ini tempat pertemuan orang-orang penting di Mekah ya. Sekarang udah nggak ada tuh Darun Nadwah ya. Seperti sidang, ya, perkawinan, ya, itu di situ tuh, musyawarah, gitu ya. Begitu kaum musyrikin melihat betapa para sahabat Rasulullah SAW telah berkemas-kemas untuk berhijrah dengan membawa dan mengiring anak keturunan serta harta mereka menuju perkampungan kaum Aus dan Khazraj, ya,
maka terjadilah kegemparan di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dan kesedihan yang mendalam. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami, kini mengetahui mereka bahaya nyata dan serius yang akan mengancam sendi-sendi paganis dan ekonomi mereka telah menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Mereka mengetahui persis sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki pengaruh yang kuat, yang begitu besar, dan gaya kepemimpinan yang luar biasa ya, leadership dan metode bimbingan yang sempurna. Ditambah lagi dengan tekad bulat dan keistiqomahan para sahabatnya serta kesiapan mereka untuk mengorbankan diri di jalan Allah, ya. Belum lagi kekuatan dan ketangguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj, ya. Kaum suku Aus dan Khazraj ini ya sangat kuat ya, itu sangat teguh pendiriannya. Dan para cendekiawan, kedua suku yang memiliki naluri perdamaian dan perbaikan kondisi serta kesanggupan untuk mengesampingkan rasa dendam di antara kedua belah pihak setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menelan pahitnya perang saudara. Ya, makanya dulu sebelum bertemu Nabi, sebelum berbayat dengan Nabi, kaum Aus dan kaum Khazraj ini berperang terus, dia berperang nggak pernah beres tuh. Ya, setelah mereka dibayat oleh Nabi, akhirnya mereka bersatu. Bisa menghilangkan semua dendam-dendam peperangan. Luar biasa ya. Itu. Kaum musyrikin tahu persis itu dan mereka takut gitu kan. Kaum musyrikin juga mengetahui posisi strategis kota Madinah dalam lalu lintas perdagangan yang melewati pantai Laut Merah dari arah Yaman sehingga menuju kawasan Syam. Penduduk Mekah juga sejak dari dulu melakukan transaksi dagang besar-besaran sebesar-besar 4 juta dinar emas ya. Jadi transaksinya luar biasa ya. Dihitung oleh mereka tuh kurang lebih 1/4 juta dinar emas ya, pertaruhannya di kawasan per tahunnya dari kawasan Syam tersebut ya. Hulu hilir perdagangan ya. Artinya transaksi di sana ya gitu. Per tahunnya itu kurang lebih seperti itu ya, 4 juta dinar emas. Jumlah ini belum termasuk nilai perniagaan daerah Thaif dan daerah lainnya, sebagaimana dimaklumi bahwa perdagangan hanya berjalan bila mana stabilitas keamanan di jalur perdagangan tersebut terjamin ya, gitu. Makanya mereka orang-orang kafir Quraisy takut ya. Tidak asing lagi tentunya bila mana dakwah Islam nantinya berpusat di Yathrib, maka hal ini akan sangat membahayakan sekali bagi kaum Quraisy, apalagi bila penduduknya berseteru dengan mereka. Takut ya kaum Quraisy ya, gitu. Kaum musyrikin telah merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi-sendi kekuasaan mereka. Karenanya mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Bahaya yang bersumber utamanya adalah tidak lain pemangku panji Islam, yaitu Muhammad SAW. Yang mereka musyawarah di Darun Nadwah itu ya, di Darun Nadwah namanya itu. Maka pada hari Kamis ya, dirinci ya, tanggal 26 Safar tahun 14 kenabian ya, bertepatan dengan bulan September tahun 62 Masehi, yakni setelah lebih kurang 2 bulan setengah dari berlangsungnya Baiat Kubra, Parlemen Mekah Darun Nadwah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya, tepatnya pada pagi hari. Tuh, ya. Pagi hari ya. Di antara indikasi terjadinya pertemuan ini pada pagi hari adalah riwayat Ibnu Ishaq bahwa Jibril memberitakan kepada Nabi SAW
akan adanya persekongkolan yang akan dilakukan di dalam pertemuan tersebut dan diizinkannya beliau berhijrah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi SAW mendatangi Abu Bakar pada siang hari dan yang amat terik, seraya berkata kepadanya, "Aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Tentang hal ini tentang hal ini akan dipaparkan nanti ya." Nah, jadi pada saat mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa, ya, ingin mengatur strategi, Nabi dapat kabar dari Jibril, ya, dari Allah melalui Jibril, ya, gitu. Kemudian ya, yang mereka itu rapat itu di tahun 622 Masehi. Ya, penanggalan ini kami ambil setelah melakukan evaluasi terhadap analisis yang ditulis oleh Al-Alamah Muhammad bin Sulaimah Al-Masurfuri di dalam bukunya Rahmatan lil Alamin. Gitu, ya, gitu. Pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah-kabilah Quraisy guna mempelajari langkah-langkah pasti yang dapat menjamin keberhasilan secara cepat di dalam menghabisi pemangku panji dakwah Islam tersebut dan memutus petualangan dan memutus pantulan cahaya sehingga eksistensi berakhir untuk selama-lamanya. Mana bisa ya? Nabi udah dikabarin, akhirnya Nabi hijrah tuh di situ ya pada tahun-tahun tersebut ya. Di antara wajah-wajah terpandang yang mewakili kabilah-kabilah Quraisy yang hadir dalam pertemuan tersebut yang amat kritis itu adalah yang pertama itu Abu Jahal tuh, laknatullah bin Hisham ya. Mewakili kabilah Bani Makhzum. Jubair bin Mut'im, tuh Aimah bin Adi. Nah, ini tadinya yang melepaskan Sa'ad ya gitu. Al-Haris bin Amir, ketiganya mewakili Bani Naufal bin Abdi Manaf. Sa'ibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, ketiganya mewakili Bani Abdusam ya, bin Abdi Manaf. Yang kedelapan Nadar ya, An-Nadar bin Haris mewakili Bani Abdul Addar. Yang kesembilan Abdul Bukturi bin Hisham. Itu ya di antara nama-nama pentolan-pentolannya ya. Yang ke-10 Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, ketiganya mewakili Bani Asad bin Ab al-Uzza. Yang ke-12 Nabi bin Al-Hajjaj. Yang ke-13 Munabi bin Al-Hajjaj, keduanya mewakili Bani Saham. Yang ke-14 Umayyah bin Khalaf, mewakili Bani Jumah. Tatkala mereka, yaitu ada berapa? Ada 14 kurang lebih ya. Tatkala mereka telah berdatangan ya menuju Darun Nadwah tersebut ya, tempat pertemuan tersebut, sesuai janji yang telah ditentukan, datanglah iblis menghadang mereka dalam wujud seorang tua yang berwibawa dan mengenakan pakaian yang tebal. Dia berdiri di depan pintu. Para hadirin itu pun menegurnya, "Siapa gerangan bapak tua ini?" Nah, setan lah tua itu nyerupa manusia ya. Dia menjawab, "Orang tua dari daerah Najd yang telah mendengar perihal tujuan pertemuan kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengar apa yang akan kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna bagi kalian." Mereka berkata, "Baiklah, silahkan masuk." Lalu dia pun masuk bersama mereka. Itu. Jadi rapat bersama setan itu ya. Pemimpinnya jangan-jangan setan itu kan. Kemudian ya, poin berikutnya, sidang parlemen dan kesepakatan terhadap keputusan keji untuk membunuh Nabi. Nah, jadi sidang di Darun Najwa itu yaitu tadi mengambil keputusan untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah pertemuan tersebut berlangsung, maka mulailah diajukan beberapa usulan dan solusi serta terjadilah perdebatan yang panjang ya. Dalam pada itu Abul Aswad berkata, "Kita usir dia dari tengah-tengah kita dan kita asingkan dari negeri ini. Kita tidak akan ambil peduli
kemana dia pergi, dan apa yang kiranya terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian, kita telah memperbaiki urusan kita dan mengembalikannya seperti sedia kala. Nah, itu pendapat pertama ya, dari Abul Aswad ya. Kemudian setan ya, ikut-ikutan ngomong. Ya, orang tua tadi yang dari Najat menimpali, demi Allah, tidak demikian. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukankah kalian sudah mengetahui betapa indah gaya bicaranya, manis ucapannya, dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia dengan ajaran yang dibawanya? Demi Allah, andai kata kalian lakukan seperti yang diusulkan tadi, niscaya kalian tidak akan dapat merasa aman bila mana dia singgah di suatu perkampungan bangsa Arab. Kurang ajar setan itu. Lantas membawa penduduknya kepada kalian. Ya. Setelah mereka tunduk terhadapnya dan menyerahkan mereka untuk menginjak-injak kalian di negeri kalian sendiri. Untuk kemudian memperlakukan kalian sesuka hatinya, karenanya rancanglah pendapat selain itu. Nah, ini setan ikut-ikutan rapat ya, kurang ajar ya. Ya, menyerupai setan, itu setan dari Najat ya. Lalu ya, Abul Bukturi berkata, yang berikutnya nih ya, karena tadi ada 14 ya. Kurung dia di dalam kerandang besi, kunci pintunya, lalu kalian tunggu apa yang akan dialaminya. Sebagaimana yang terjadi pada para penyair sebelumnya, seperti Zuhair dan An-Nabigah, serta orang-orang dahulu selain mereka yang mati dengan cara ini, sehingga dia juga bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka itu. Ya, kemudian setan ikut lagi ngomong ya, nggak benar nih gitu, salah kata dia. Ya, si setan tadi atau si orang tua tadi dari Najat mengomentari, demi Allah, tidak juga demikian. Ini bukanlah pendapat yang bagus. Demi Allah, andai kata kalian kurung dia sebagaimana yang kalian katakan, niscaya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci. Ini dan sampai kepada para sahabatnya, sungguh mereka pasti akan menyerang kalian, lantas merebutnya dari tangan kalian. Kemudian datang secara beramai-ramai kepada kalian hingga mengalahkan kalian dan mengambil alih kekuasaan kalian. Karena itu, ini bukanlah ide yang tepat. Coba pikirkan yang lainnya. Ini pintarnya setan yang mengasut ya. Ide yang ini gak bakalan nih. Ide yang ini lagi, yang dikurung gak bakalan juga. Cerdas juga nih setan. Setelah parlemen menolak kedua pendapat tersebut, lalu diajukan usulan keji yang kemudian disepakati oleh semua anggota. Usulan ini dilontarkan oleh penjahat kelas kakap Mekah, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, demi Allah, aku memiliki ide yang aku kira belum terpikirkan oleh kalian. Mereka bertanya, apa itu? Idemu itu, wahai Abu Hakam. Nah, ya, dijulukannya Abu Hakam ya, Abu Jahal itu kan. Gitu. Aku berpendapat bahwa kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai perantara kita. Kemudian kita berikan kepada masing-masing mereka pedang yang tajam, lalu mereka arahkan kepadanya, menebasnya secara serentak seakan-akan tebasan satu orang untuk kemudian membunuhnya. Dengan begitu kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya mereka terpaksa harus rela menerima ganti rugi dari kita, dan kita pun membayarkannya ganti rugi atas kematiannya tersebut ya. Kemudian setannya menampilkan lagi dia. Ya, kata setan tadi ya, si orang tua yang dari Najat ya, setan yang menyerupai manusia menimpali ya. Tuh. Ya, menimpali lagi. Pendapat yang tepat adalah pendapat orang ini, maksudnya Abu Jahal tadi ya. Inilah pendapat yang saya kira tidak ada lagi yang lebih tepat darinya. Akhirnya parlemen Mekah pun menyetujui usulan yang keji ini secara sepakat. Lalu masing-masing perwakilan kembali
ke rumah mereka masing-masing dengan bertekad bulat untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan segera. Gitu, ya. Itu hasil rapatnya. Jadi setan udah setuju. Nggak tahu tuh setannya kemana lah ya setelah rapat itu ya. Kabur kemana dia nggak tahu ya. Gitu. Masya Allah ya. Luar biasa itu ya, luar biasa. Kemudian ya, kita lanjutkan. Bab berikutnya ya. Sebentar lagi itu kita masuk ke bab. Kemudian Nabi berhijrah ya. Hijrah ke Madinah ya. Karena dia sudah mendapatkan perintah hijrah ya. Pada saat itu. Dan pada saat dia diperintahkan hijrah, orang-orang kafir ada 14 tadi itu ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal, mengadakan pertemuan di Darun Nadwah itu ya. Dan dipimpin oleh setan tadi dari Najat, orang tua dari Najat. Sedangkan dirahmati Allah, ya, Nabi berhijrah ke Madinah. Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu Robnya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Mekah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Ya, jadi wahyu dari Allah ya. Kemudian Nabi SAW bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari, nan terik tiba-tiba ada seorang berkata kepadanya, ini Rasulullah SAW datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Kemudian Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini, kecuali karena ada hal-hal yang penting. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, lalu Rasulullah SAW datang dan meminta izin masuk, lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarkan orang-orang yang berada di sisimu. Gitu. Kemudian Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Dan setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah SAW pun pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Gitu, ya, datangnya malam ya. Kemudian terjadilah ya blokade terhadap kediaman Rasulullah, ya kan. Jadi Rasul sudah meninggalkan itu ya, kagak rumah Abu Bakar ya. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan parlemen Mekah di Darun Nadwah tadi ya, yang dipimpin oleh setan ya. Gitu. Itu idenya juga Abu Jahal tadi ya, gitu. Pada pagi harinya ya. Untuk eksekusi tersebut dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu Abu Jahal sendiri ya, Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abi As, Uqbah bin Abi Mu'id, yang keempat An-Nadar bin Al-Haris, ini ikut rapat juga nih ya. Yang kelima Umayyah bin Khalaf, yang keenam Zam'ah bin Al-Aswad, yang ketujuh Ta'imah bin Adi ya. Yang kedelapan Abu Lahab, ikut juga Abu Lahab ya. Kemudian Ubay bin Khalaf ya. Nah, Abu Lahab ini pamannya nih ya. Ubay bin Khalaf yang ke-9, yang ke-10 Nabih bin Al-Hajjaj, yang ke-11 dan Munabbih bin Al-Hajjaj, saudaranya ya, saudaranya Nabih tadi ya. Tuh. Kemudian
ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun hingga dapat menyergapnya. Karena Nabi udah nggak ada ya gitu. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram maksudnya setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan. Sesungguhnya Muhammad, kata beliau ya, dia mengklaim, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati. Lalu diciptakan bagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Al-Urdun, maksudnya Yordania ya. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian neraka yang akan membalas kalian. Itu ya ejekan kata-kata Abu Jahal tadi ya. Karena Nabi sering mengucapkan itu ya. Nah, dia ikutin ucapan Nabi tersebut ya. Gitu. Saudaraku dirahmati Allah, waktu pelaksanaan persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah mereka, melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan seraya menunggu pukul 000 atau jam 12 malam ya. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di tangannya lah urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka turunlah ayat yang berbunyi dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa is yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Turun ayat ini ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu ya, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surat Al-Anfal ayat 30. Saudara yang dirahmati Allah ya. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya. Nah, ya. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian rapinya, namun mereka tetap mengalami kegagalan total. Pada malam itu, Rasulullah SAW ya, berkata kepada Ali bin Abu Thalib, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini, gunakanlah untuk tidurmu, niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu. Ya. Udah risikonya besar ya, karena yang Nabi yang dibunuh, jadi suruh tidur tempat Nabi dia gitu ya. Tapi itulah sahabat ya. Bahkan nyawa dia taruhkannya kan gitu, demi selamatan Nabi. Bila tidur biasanya Rasulullah SAW selalu memakai burdahnya. Ya. Malam itu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu tidur di ranjang dan di ranjangnya Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah SAW sementara itu ya, beliau SAW telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut segenggam tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Ketika itu
Allah telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya dalam surat Yasin ayat 9. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Yasin ayat 9 ya. Sini surat ke-36 ya. Nah, banyak juga orang mengamalin baca ini nih, kalau ditangkap polisi katanya baca aja surat ini. Sehingga bisa lolos katanya gitu. Walau alam ya. Nah, itu saya nggak tahu ya. Tapi banyak orang berpendapat begitu dan saya belum menemukan hadisnya itu. Jadi kalau kita ada masalah, mau ditangkap polisi atau ada apa, baca aja surat Yasin ayat 9 ini katanya. Ya, gitu. Sehingga kita bisa menghilang katanya gitu. Tidak terlihat ya gitu. Karena tertutup dinding. La ilaha illallah ya, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun yang melewatkan atau tidak ada seorang pun yang terlewatkan, semuanya beliau taburi tanah di kepalanya. Lantas beliau berlalu menuju kediaman Abu Bakar, kemudian keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga sampai ke Gua Thur yang terletak di jalan menuju ke arah Yaman ya gitu. Jadi dia ambil tanah dari Al-Bato tadi ya. Al-Bato itu nggak tahu ya tempat apa, saya juga nggak tahu ya. Kemudian dia baca firman Allah surat ke-36 ya, ayatnya 9 ya, surat Yasin ya. Para pemblokade tetap menunggu hingga tiba pukul 00 dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pemblokadean tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menanyai mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Dia berkata, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala kalian, lalu pergi menyelesaikan urusannya." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya," sambil mengibas-ibaskan tanah yang menempel di kepala mereka. Gitu ya. Ada aja seorang laki nggak disebutin namanya ya. Gitu. Ada aja seorang laki yang melihat ya. Gitu. Tapi untung dia nggak ngomong ya. Gitu. Itulah kekuasaan Allah ya. Gitu. Saudaraku dirahmati Allah, akan tetapi mereka penasaran dan mengintip dari celah pintu lalu melihat Ali. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya." Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Kemudian Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini, mereka langsung menangkap Ali lalu menanyainya perihal Rasulullah SAW. Dia menjawab, "Aku tidak mengetahui tentangnya." Luar biasa ya. Kalau Allah mau membuat tipu daya, Allah lebih tahu dia. Kemudian bab berikutnya, perjalanan dari rumah menuju gua. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 bulan 13 September tahun 622 Masehi. Ya. Ini bisa dilihat di kitab Rahmatan lil Alamin bab 1 halaman 95. Ya, bulan Safar ini masuk pada tahun 14 dari kenabian bila kita menganggap bahwa permulaan tahun-tahunnya berhitung dari bulan Muharram. Namun bila kita mulai tahun-tahun tersebut sejak Allah memuliakan nabi-nabinya,
dengan kenabian, maka dapat dipastikan bahwa bulan Safar ini masuk kepada tahun ke-13. Kebanyakan para penulis sejarah memilih versi yang ini atau yang itu. Sering kali terjadi kegamangan di dalam menentukan tuntut kejadian atau runtut kejadian tersebut, sehingga keliru. Mengingat hal ini, maka kami memilih permulaan tahun-tahun itu dari bulan Muharram. Ya. Jadi hilaf juga ya, ada yang tahun ke-14 Hijriah, ada yang tahun ke-13. Tapi yang masyhur di tahun ke-13 Hijriah. Lalu beliau menuju ke kediaman Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, rekan setianya, dan dia adalah orang yang paling beliau percaya untuk menemaninya di perjalanan dan untuk menjaga hartanya. Kemudian keduanya meninggalkan rumah Abu Bakar, ya, dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama meninggalkan Mekah, ya, secepatnya sebelum fajar menyingsing. Kemudian Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mengejarnya, dan dengan jalan-jalan yang pertama kali akan diusir oleh mereka adalah jalan-jalan utama kota Madinah. Itu yang akan disisir mereka, ya, yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu, beliau memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah, yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil, hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Tsur. Sebuah bukit yang tinggi, jalannya terjal, sulit didaki dengan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet karena tanpa alas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika berjalan di jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kaki, ya, ujung-ujung kakinya agar jejak langkahnya tidak nampak. Karenanya kedua kaki beliau menjadi lecet. Adapun yang sebenarnya terjadi, yang jelas beliau kemudian harus menggendong kemudian beliau harus digendong oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit, dan Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit yang kemudian hari dikenal dengan sejarah dengan nama Gua Tsur, ya, itu. Ini ada dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasil halaman 167. Tuh, ya. Sangat panjang ceritanya, ya. Lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Kita masuk ke bab ketika mereka berdua di dalam gua. Begitu tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, maka biarlah hanya aku yang mengalaminya." Kemudian dia masuk untuk menyapunya, dan didapatinya di sini atau di sisi gua tersebut ada beberapa lubang. Maka dia pun menyobek kainnya dan menyumbatnya, tetapi masih tinggal 2 lubang lagi. Lantas ditutupnya dengan kedua kakinya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Masuklah." Ya, Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar yang dipergunakan untuk menyumbat lubang disengat binatang berbias, maksud saya disengat binatang berbisa. Namun dia tidak bergeming sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah SAW. Ya, luar biasa ya sayangnya Abu Bakar terhadap nabinya, ya. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku telah disengat, ya, binatang berbisa tadi maksudnya, ya, jawabannya seperti itu. Lantas Rasulullah SAW pun meludah kecil ke arah bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Luar biasa, ya. Itu mukjizat juga itu Nabi SAW. Ya, luka diludahin aja. Ali juga matanya nggak bisa lihat, sakit, diludahin aja sembuh. Gitu. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Ya.
Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Ya, ini ada dalam Fathul Bari ya, gitu. Ya. Sementara pada malam-malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua pada malam hari. Aisyah bertutur, dia, maksudnya Abdullah ya, adalah seorang anak yang sudah menginjak usia balik, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh, sehingga pagi harinya bisa berada di Mekah bersama orang-orang Quraisy. Seakan-akan malam harinya dia menginap di Mekah. Semua perintah yang diinstruksikan keduanya kepadanya dapat direncanakan dengan baik. Lantas dia membawa berita tentang hal itu kepada mereka berdua ketika hari mulai gelap. Sementara Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, mengembalakan kambing ya, perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari sehingga keduanya dapat meminum dari perahan susu kambing tersebut yang dilakukan oleh budaknya Abu Bakar ya. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir bin Fuhairah ya, menyeru kambing-kambing gembalanya untuk pergi. Dia melakukan hal itu selama 3 malam tersebut ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Bab 1 halaman 553 sampai 54. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah selalu menggiring kambingnya mengikuti jejaknya agar terhapus. Luar biasa, cerdas ya budaknya juga ya. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya bahwa Rasulullah SAW lolos dari eksekusi persekongkolan yang mereka rencanakan tersebut ya, yang dikatakan di Darul Nadwa tadi ya. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeretnya ke Ka'bah dan mengurungnya untuk sesaat dengan harapan mendapatkan informasi tentang perihal keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka menyatroni rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah aku tidak tahu kemana ayahku," jawabnya. Maka Abu Jahal yang terkenal dengan perangainya yang buruk seperti tersebut ya, menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh ya. Perempuan aja dihajar oleh orang ajar Abu Jahal ya. Nah, di dalam sidang darurat, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan berbagai sarana guna menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju kota Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan pasukan bersenjata yang super ketat. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar senilai 100 ekor unta sebagai imbalan bagi siapa saja yang dapat membawa kedua orang tersebut ke hadapan mereka ya. Orang-orang Quraisy tersebut maksudnya. Apapun kondisinya, hidup maupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, berjalan kaki dan melacak dengan penuh semangat melakukan pencarian dan penyebaran sampai ke lereng-lereng perbukitan, ya, lembah, dataran tinggi maupun dataran rendah ya. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas urusan tersebut ya, mereka nggak kelihatan ya. Makanya begitu ada mereka udah sampai di gua tempat sembunyinya Rasulullah, kata Abu Bakar, wah celaka kita akan kena nih. Kata Nabi, janganlah kau khawatir ya Abu Bakar, kita bersama Allah. Kata dia begitu. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua, akan tetapi Allah Maha Kuasa atas urusannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, ia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW di Gua Sur.
Lalu saat aku mengadahkan kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka tepat di atasku. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka menoleh ke bawah, ya, sesaat saja pasti dia dapat melihat kita. Kemudian beliau berkata, demi Allah wahai Abu Bakar, kita memang berdua tetapi Allah lah pihak ketiganya. Oh, ini kata yang tepat ya. Kita memang berdua tapi ada Allah yang ketiganya. Apapun yang diakan orang, kalau Allah ada membantu kita nggak bakalan kita bisa ketahuan. Di dalam versi riwayat yang lain, apa yang kau kira akan terjadi sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya untuk memuliakannya. Para pelacak tersebut akhirnya pergi padahal hanya beberapa langkah lagi mereka dapat mencapai diri beliau. Itu ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya ya, yaitu kan nggak ketemu deh ya. Akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Madinah ya. Dalam perjalanan itu ya dari Gua Sur ya. Nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya ya. Gitu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk diri antum semua ya. Selalu saya berharap agar ini menjadi amal baik buat diri saya di akhirat kelak ya, dan antum juga ya, sehingga menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah ya, dengan mempelajari perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai dia diwafatkan Allah ya. Tentu saja kita berdoa kepada Allah ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima ya. Gitu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.